menjelaskan latar belakang WIF. WIF ini didirikan tahun 1971 oleh Klaus Schwab sebagai organisasi nirlaba internasional. Tujuan awalnya adalah menciptakan ruang dialog antara sektor publik dan sektor swasta untuk menangani tantangan global bersama. WIF ini dikenal lewat pertemuan tahunan di Davos, Swiss. Di sana, tokoh-tokoh penting di dunia berdiskusi mengenai ekonomi global, teknologi, kebijakan internasional, hingga isu sosial dan lingkungan. Secara formal, misi WIF adalah improving the state of the world. Tapi WIF juga sering dikritik. Beberapa peneliti menganggap WIF terlalu elitis, tidak demokratis, dan memberikan ruang terlalu besar kepada perusahaan multinasional dalam proses pengembalikan keputusan global. Kritik ini terutama muncul dalam akademisi seperti laporan TV Choice dan analisis MC Nels 2023 yang menilai WIF ini memiliki pengaruh besar dalam isu kesehatan global tapi minim akuntabilitas. Nah, yang kedua, ada isu utama yang dibahas oleh WIF. Setiap tahun isu itu dibahasnya berbeda-beda, tapi pola besarnya itu sama. Contohnya kayak ekonomi, teknologi, keamanan, dan lingkungan. Untuk konteks 2025 dan riset terbaru, ada beberapa isu utamanya, yaitu yang pertama, ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. Dunia dianggap berada dalam situasi geoekonomi yang paling rumit dalam bahasa dekade. Konflik, perang, dagang, dan krisis ekonomi yang membuat kerjasama internasional menurun. WIF ini menyerukan agar negara memperkuat kolaborasi dalam perdagangan, rantai pasok, dan stabilitas finansial. Yang kedua, ada percepatan teknologi dan persoalan tata kelola digital. Kecerdasan buatan atau AI dan digitalisasi makin cepat. Tantangannya bukan cuma pemanfaatan teknologi, tapi bagaimana teknologi ini diatur supaya aman, etis, dan tidak menciptakan ketimpangan baru. Lalu yang ketiga, ada perubahan iklim dan transisi energi. Walaupun tidak selalu menjadi tema utama, WIF ini konsisten menyoroti pendanaan energi terbarukan dan dukungan bagi negara berkembang agar mereka tidak tertinggal dalam transisi energi. Lalu yang keempat, ada shifting global governance. Ini penting. WIF ini mendorong model multi-stakeholder governance, yaitu model membuat kebijakan yang melibatkan bukan hanya negara, tapi juga perusahaan besar, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya. Nah, lalu yang ketiga, ada analisis dampak terhadap perkembangan hukum internasional. Nah, bagian ini sering dilupakan, padahal penting banget. WIF itu bukan organisasi antar negara seperti PBB, tapi pengaruhnya terhadap internasionalnya itu nyata. Nah, yang pertama ada pergeseran aktor dalam hukum internasional. Tradisionalnya adalah hukum internasional itu dibuat oleh negara, tapi WIF ini mendorong peran besar sektor swasta dalam penyusunan standar global. Menurut Chesterman 2025 dalam tulisannya Silicon Sovereignty, perkembangan AI dan domisi perusahaan teknologi telah menggeser dinamika hukum internasional. Perusahaan kini punya kapasitas seperti aktor kedaulatan digital. Nah, yang kedua ada tantangan legitimasi dan akuntabilitas. Karena WIF ini bukan lembaga demokratis, ketika ide-ide kebijakan global muncul dari forum ini, muncul pertanyaan, siapa yang mengawasi, siapa juga yang bertanggung jawab? Ini dianggap sebagai defisit demokrasi dalam tata global.
Lalu yang ketiga ada munculnya norma-norma baru di luar perjanjian internasional tradisional. WEF ini sering menjadi tempat lahirnya soft law atau standar global yang sifatnya tidak mengikat tapi digunakan oleh banyak negara dan perusahaan. Contohnya sebelum banyak dibahas adalah standar keamanan siber, Al-Ethics Principles, dan praktik ECG. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi berupa treaty, tapi juga berupa norma sosial dan regulasi non-mengikat. Nah, yang keempat, ada pandangan kritis mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya melihat WEF ini mempunyai dua sisi. Yang satu sisi, forum ini memang penting sebagai ruang diskusi global, isu besar seperti AI, perubahan iklim, dan ekonomi memang butuh dialog internasional lintas sektor. Tapi di sisi yang lain, saya merasa ada beberapa catatan kritis. Nah, yang pertama ada soal representasi. Apakah suara negara kecil dan masyarakat bisa benar-benar terdengar atau hanya putusan di domisi negara yang besar dan negara kuat dan perusahaan yang besar? Lalu soal yang kedua, soal akuntabilitas. Kalau kebijakan global mengalir dari diskusi-diskusi yang elit yang tidak punya mekanisme pertanggungjawaban, apakah itu adil? Yang ketiga ada potensi bias kepentingan ekonomi. Karena perusahaan besar ikut dalam pengambilan keputusan, ada resiko bahwa regulasi global lebih memihak kepentingan bisnis dibanding kepentingan publik, terutama dalam isu AI, data, dan lingkungan. Lalu yang keempat, ada dampak terhadap hukum internasional. Forum seperti WEF bisa menggeser ruang pembuatan aturan global dari forum demokratis seperti PBB ke ruang private. Ini masalah besar bagi masa depan tata kelola internasional. Karena itu, saya melihat WEF itu penting, tapi harus terus dikritisasi. Kita sebagai mahasiswa perlu tetap waspada, kritis, dan memahami bahwa masa depan hukum internasional ditentukan bukan oleh negara, tapi juga oleh aktor-aktor kuat yang berkumpul dalam forum seperti ini. Jadi, itu gambaran lengkap tentang World Economic Forum, dari latar belakangnya, isu-isu utamanya, dampaknya terhadap hukum internasional, sampai pandangan kritis dari mahasiswa. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu kalian yang lebih paham bahwa dinamika global itu tidak sesederhana yang terlihat. Dan forum-forum besar seperti WEF bisa perubahan besar, baik atau buruk, tergantung bagaimana kita secara kritis.